saya akan mencoba menerangkan tentang hasil atau lembar hasil bidang peminatan untuk peserta didik. Ada MIPA, ada IPS, ada bahasa. Di sini semua muncul angka, muncul persentase, ada SWOT-nya, minus, plus, minus. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kami jabarkan di sini. Yang pertama adalah analisis ini atau peminatan bidang ini dilakukan oleh lembaga pendidikan mana, misalkan SMA yang ada di Kota Malang atau yang ada di kota manapun. Kemudian di sini ada provinsi, misalkan Jawa Timur, Jawa Barat dan segala macam, kota kabupatennya kami terangkan di sini. Kemudian ada data pokok. Data pokok yaitu data pokok siswa, nama siswa siapa, tanggal lahir, jenis kelamin laki atau perempuan, sekolah asalnya. Ini kalau SMA berarti dari SMP atau MTS. Kemudian di sini akan muncul beberapa nilai, yaitu scoring kompetensi dari siswa, mulai dari kecerdasan intelektual, IQ konversi, di mana dari sistem ini akan menerjemahkan bagaimana mengkonversi IQ-nya, berapa IQ yang siswa tersebut atas nama yang sudah tertera di sini memiliki IQ berapa, kemudian kecerdasannya juga kami terangkan juga di sini secara hasil. Kemudian ada motivasi di sini ada nilai, ada persentase, ada SWOT. Ketika plus berarti tinggi, ketika minus berarti kurang. Kemudian ada inisiatif dan adaptasi, ada kecekatan, ada perhitungan atau logika matematika, ada ketegasan, kemudian ada perencanaan dan koordinasi, kemudian ada pengembangan diri, ada leadership atau kepemimpinan. Semua hasil ada angka scoringnya, kemudian ada angka persentasenya, dan ada angka atau ada SWOT-nya, yaitu plus atau minus. Ada pemecahan masalah, ada pengambilan keputusan, introspeksi, sampai pada akhirnya ada kepedulian. Ini adalah nilai-nilai yang disebutkan pada aspek penilaian soft skill yang dimiliki oleh siswa atas nama yang tertera di sini. Oke. Dari semua ini akan muncul total skornya berapa. Kemudian setelah skor muncul, kita bagi lagi kategorinya. Ada MIPA, IPS, dan bahasa. Nilai scoring dari MIPA berapa, nilai IPS berapa, kemudian nilai bahasanya berapa. Nah, kalau lebih detailnya kami sampaikan, MIPA ada 77,6. Ada persentasenya ditujukan dengan 37,18, SWOT-nya minus. IPS ada 93,66 scoringnya, kemudian persentasenya 44,87%, kemudian SWOT-nya plus. Bahasa 37,46 secara scoring, kemudian persentasenya 17,95 dan SWOT-nya minus. Berarti mappingnya atas nama siswa tersebut memiliki peminatan pada bidang IPS, di mana IPS memiliki nilai tertinggi dari dua bidang lainnya, yaitu MIPA dan bahasa. Otomatis secara karakteristik, secara soft skill, atas nama tersebut siswa ini memiliki peminatan pada bidang IPS. Kemudian di sini juga kami sampaikan secara sistem deskripsi pemetaan siswa, mulai kepribadian, tipe karakter, dominasi otak, pilihan karir, dan gaya belajar. Semua ini akan menjadi satu kesatuan aspek penilaian soft skill yang kami selenggarakan secara daring, yang fungsinya adalah untuk memberikan pertimbangan kepada sekolah tentang penjurusan yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Sekarang kalau kita lihat di sini, dominasi otak ada kanan-kanan. Otak kanan berapa persen, otak kirinya berapa persen, bagaimana sifatnya, semua ada tertera di sini. Oke.
Kemudian dia gaya belajarnya seperti apa? Ada kinestetik, dia belajar menggunakan praktek langsung. Nah, ini sekilas tentang sertifikat atau hasil analisis peminatan bidang berbasis soft skill yang dilakukan secara daring yang kami lakukan, di mana kami telah memiliki atau tervalidasi secara sistem analisisnya, soft skillnya itu berdasarkan SK Kementerian yang dikeluarkan oleh Kemenristek-Dikti pada tahun 2017 pada program IPT dan mendapatkan anggaran belanja negara untuk pengembangan sistem. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana pembacaan suatu hasil analisis yang kami keluarkan berbasis soft skill yang dilakukan secara daring. Setingkat SMA, MA yang menggunakan program peminatan bidang studi berbasis soft skill secara daring dari indogadget.com akan mendapatkan database atau bank data dari hasil penggalian bidang peminatan yang bisa dibuka melalui format Excel seperti yang kami tampilkan ini, format Excel. Jadi akan kami kirimkan bank data tersebut secara format Excel. Nah, di sini ada beberapa tool, yaitu All Data, MIPA Data, IPS Data, dan Bahasa Data. Ini juga kami sampaikan SMA mana, provinsi mana juga akan kami sebutkan. Oke, sekarang kita mau lihat All Data dari hasil peminatan yang telah kami asesmen secara digital berbasis soft skill adalah sebagai berikut. Kita klik All Data, akan keluar seperti ini. Ini sengaja kami buramkan karena ini database bersifat rahasia. Bisa digeser, sudah kami bentuk seperti ini. Ada total score, sudah kami rankingkan dari total skor tertinggi sampai total skor terendah. Di sini muncul dari jumlah siswa, yaitu sebanyak 328 dari mulai ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan seterusnya sampai ke ranking 328 siswa. Nilai skornya sekian. Oke. Ini sudah kami bentukkan modelnya seperti ini. Kemudian di sini juga kami sampaikan ada bidang peminatan MIPA, ada bidang peminatan IPS, ada bidang peminatan bahasa. Kemudian juga secara sistem ditampilkan berapa nilai intelektual, motivasi, dan seterusnya sampai all aspek dari soft skill ditampilkan secara data di Excel. Jadi pihak sekolah tinggal nanti melihat atau melakukan filter dari data ini. Misalkan sekarang dari all data ini siapa saja yang bisa diorientasikan masuk ke MIPA. Ini kita klik dari filter, kita ambil yang plus. Di sini akan keluar siapa-siapa saja yang masuk ke MIPA. Ini sudah kita bentukkan secara MIPA data. Ada di sini, tinggal kita next di sini. Ini MIPA datanya di sini. Terus seperti itu sampai ke IPS data. Ini sangat penting ketika akan melakukan peningkatan motivasi, misalkan dari anak-anak MIPA atau all data ini, siapa kira-kira yang akan dilakukan upskill atau kegiatan pelatihan yang meningkatkan motivasi. Kita tinggal melihat di sini. Ada nilai motivasi, ada nilai plus, ada nilai minus. Yang mungkin bisa dilakukan upskill adalah yang minus. Kita tinggal search, filter, akan keluar nama-nama di sini. Ini yang nanti bisa dilakukan kegiatan peningkatan motivasi dan seterusnya sampai ke matematik, ke kecekatan, leadership, dan segala macam.
Nah, ini fasilitas yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu di sekolah secara pengelolaan data, sehingga mempermudah Bapak Ibu untuk men-search atau memfilter nama-nama siapa saja yang bisa masuk ke MIPA, IPS, dan bahasa.